Perkenalkan, nama saya Priscilla Doko, kelas B NIM 1901060027. Saya akan menjelaskan materi kimia tentang gugus fungsi aldehid. Pertama-tama mari kita ketahui dulu apa itu aldehid. Jadi aldehid atau alkanal merupakan senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi CHO yang mempunyai sifat tidak teroksidasi, yang mempunyai sifat jika teroksidasi menjadi asam karboksilat mempunyai bau yang tajam. Salah satu suku pertama aldehid adalah metanal. Metanal dalam bentuk larutan 40% yang dikenal dengan formalin mempunyai bau yang tajam. Aldehid dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer. Jika aldehid teroksidasi maka akan menjadi asam karboksilat. Yang berikutnya, aldehid memiliki rumus struktur RCHO dengan rumus molekul CnH2NO yang sama dengan rumus molekul keton dengan gugus fungsi CHO. Berikutnya, tata nama senyawa aldehid. Pada dasarnya, penamaan senyawa aldehid sama dengan penamaan senyawa turunan alkana yang lain. Aldehid dapat diberi nama berdasarkan IUPAC dan previal. Pertama-tama kita akan membahas tata nama secara IUPAC. Jadi, tata nama secara IUPAC ini hampir sama dengan tata nama senyawa alkana, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, rantai induk adalah rantai C yang terpanjang yang mengandung gugus fungsi aldehid atau gugus fungsi CHO. Jadi kita pertama menentukan rantai induknya dulu. Lalu yang kedua, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Contohnya, misalnya di senyawa alkana metana sedangkan di senyawa aldehid menjadi metanal. Contohnya etana di senyawa alkana, di senyawa aldehid menjadi etanal. Langkah berikutnya yang ketiga, penomoran rantai induk dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi CHO. Jadi ketika kita memberi penomoran sebentar, kita harus dimulai nomor 1 itu pada gugus fungsi CHO, atom C pada gugus fungsi CHO. Jadi nomor satunya dari ujung kanan. Contohnya kalau misalnya gugus fungsi CHO berada di sebelah kanan. Hal itu disebabkan karena gugus fungsi itu selalu terletak paling ujung. Yang berikutnya, aturan penamaan cabang alkil masih sama dengan penamaan cabang alkil pada senyawa alkana. Misalnya, ketika ada cabang CH3 maka diberi nama metil, C2H5 diberi nama etil, C3H7 diberi nama propil. Apabila terdapat cabang yang sama dengan jumlah lebih dari 1, maka nama cabang harus diberi awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Contohnya ketika kita memberi awalan untuk seandainya ada cabang ada CH3, maka kita beri awalan menjadi dimetil. Bisa juga C2H5 maka dietil, dan seterusnya. Yang terakhir, penamaan senyawa aldehid dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari nama atom karbon yang mengikat cabang alkil, lalu diikuti oleh nama cabang alkil, dan yang terakhir nama rantai induk. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, dengan 1 atom karbon maka disebut dengan metanal. Dengan 2 atom karbon disebut namanya etanal. Dengan 3 atom karbon disebut propanal. Dengan 4 atom karbon namanya butanal. Dengan 5 atom karbon namanya petanal. Contoh berikutnya. Yang pertama, kita lihat struktur ini, lalu kita beri nomor dari yang ada gugus fungsi CHO-nya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kita lihat di sini ada 3 atom C. Jadi namanya propanal. Setelah itu kita lihat cabang. Cabang terletak pada nomor 2. Jadi kita cabang ini adalah CH3. Jadi kita tulis 2 metil. CH3 kan CH3 kan namanya metil. Jadi 2 metil propanal. Contoh yang berikutnya strukturnya ini. Kita beri nomor dari yang ada gugus fungsinya 1, 2, 3, 4. Setelah itu karena ada 4 maka namanya butanal. Kita hitung cabangnya berada pada C nomor berapa? 1, 2, 3. Cabangnya terdapat pada C nomor 3. Jadi kita tulis 3 metil butanal. Yang contoh yang nomor berikutnya. Kita beri penomoran, kita cari rantai terpanjang. Jadi kalau ke sini cuma 4, tapi kalau ke bawah sini ada 5. Jadi kita beri penomoran 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita lihat di sini nomor 3
Di rantai karbon nomor 3 terdapat cabang yaitu CH3 yaitu metil. Jadi kita tulis 3 metil pentanal karena ada 5 atom karbon. 1 2 3 4 5. Jadi karena ada 5 atom karbon maka pentanal. 3 metil pentanal. Yang berikutnya kita hitung, kita lihat rantai terpanjang. Jadi saat kita beri penomoran 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 atom karbon, kita beri nama pentanal karena sama dengannya di atas tadi pentanal. Lalu kita lihat pada cabang ini terdapat di nomor yang sama yaitu di atom karbon nomor 3 terdapat cabang etil dan metil. Karena kita harus menamakan sesuai dengan abjad, maka kita dahulukan etil. Jadi 3 etil, 3 metil pentanal. Berikutnya tata nama trivial atau lasing. Tata nama trivial atau lasing itu tata nama yang terjadi tata nama yang dalam kehidupan sehari-hari sering didengar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nama senyawa alkanal yang lebih sering dikenal dengan nama trivialnya yang ditandai dengan akhiran aldehida. Jadi setiap tata nama trivial ini selalu akhirnya aldehida. Contohnya satu atom karbon ini namanya formaldehida, 2 atom karbon namanya asetaldehida, 3 atom karbon namanya propionaldehida, 4 atom karbon butiraldehida, 5 atom karbon valeradehida. Kemudian di sini karena ada cabang namanya adalah isobutiraldehida. Yang berikutnya kita pelajari sifat-sifat dari senyawa aldehida. Yang pertama sifat fisik. Aldehida suku rendah berupa cair berbau tidak enak tajam, misalnya bau formalin. Seperti tadi yang metanal itu karena dia 40% metanal, jadi dia beri nama formalin, dia berbau tajam yang tidak enak. Berikutnya aldehida suku tinggi berupa zat kental berbau harum. Selanjutnya sifat kimianya. Yang pertama teroksidasi oleh oksidator Fehling dan Tollens. Sebenarnya ada banyak oksidator, cuman paling sering dikenal adalah pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens menjadi asam karboksilat. Yang kedua tereduksi oleh H2 menjadi alkohol primer. Yang ketiga bereaksi dengan PCl5 menjadi RCHCl2 dan PCBOCl3. Sebentar kita akan bahas yang ini. Oke, selanjutnya pembuatan atau sintesis aldehida. Yang pertama kita dapat membuat aldehida dengan cara mengoksidasi alkohol primer. Jadi ini merupakan struktur RCH2OH, ini merupakan struktur alkohol primer. Kemudian dia bisa menghasilkan atau dioksidasi menjadi RCHO menjadi aldehid. Contohnya adalah pada oksidasi propanol menjadi propanal. Ini merupakan struktur propanol CH3 CH2 CH2OH menghasilkan CH3 CH2 CHO, ini merupakan struktur propanol. Yang kedua, senyawa aldehid juga bisa dibuat dari reaksi ozonisasi alkena. Pada reaksi ozonisasi alkena akan terjadi pemutasan ikatan rangkap 2 pada alkena sehingga menghasilkan aldehid. Jadi, ikatan rangkap 2 pada alkena itu putus sehingga menghasilkan senyawa aldehid. Contohnya pada reaksi ozonisasi 2-butena menghasilkan asetaldehid. Contohnya ini merupakan struktur 2-butena, dia bisa terjadi pemutusan ikatan menghasilkan asetaldehid. Yang berikutnya cara sintesis, cara untuk menghasilkan asam aldehid, senyawa aldehid itu adalah dengan pemecahan glikol menghasilkan formaldehida. Glikol itu merupakan polialkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil atau gugus OH. Jadi ini merupakan glikolnya. Kemudian dia dilakukan pemecahan menggunakan PbOCO CH3 4 kali atau HiO4 menghasilkan 2 senyawa formaldehida. Yang berikutnya reaksi-reaksi yang seperti kita bahas tadi pada sifat-sifatnya. Yang pertama senyawa aldehid dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat. Aldehid merupakan reduktor kuat, maka dapat mereduksi oksidator lemah seperti larutan Fehling atau larutan CuO dan Tollens atau larutan Ag2O. Dengan rumus umum yaitu RCHO tambah O menghasilkan RCOOH. Sebagai contoh, ini asetaldehid, strukturnya ini ditambah dengan bereaksi Fehling dapat menghasilkan asam asetat dan tembaga oksida yang merupakan dan menghasilkan endapan merah bata. Ini menghasilkan endapan merah bata. Kemudian contoh yang kedua, untuk bereaksi Tollens itu
CH3CHO atau asetaldehid ditambah dengan reaksi Tollens atau AgO menghasilkan CH3COOH atau asam asetat ditambah AgS. Itu merupakan menghasilkan endapan cermin perak. Yang berikutnya senyawa aldehid dapat direduksi oleh gas hidrogen. Aldehid tereduksi oleh gas hidrogen menjadi alkohol primer. Dengan rumus RCHO ditambah H2 menghasilkan RCH2OH. Sebagai contoh, senyawa asetaldehid ditambah H2 itu menghasilkan CH3CH2OH atau merupakan senyawa etanol. Yang berikutnya, aplikasi senyawa aldehid dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai bahan pembuat formalin atau larutan metanal 40% digunakan untuk mengawetkan preparat biologi. Jadi larutan metanal 40% itu yang berbau tidak sedap itu digunakan sebagai bahan pembuat formalin. Yang kedua, etanol bahan polivinil asetat atau PVA sebagai lem, itu digunakan sebagai lem. Yang ketiga, paraldehida sebagai obat tidur. Yang keempat, aldehid dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis plastik termoset atau plastik yang tidak meleleh pada pemanasan, contohnya melamin. Jadi itu ketika dipanaskan dia tidak meleleh. Yang berikutnya kita akan bahas satu persatu soal ini supaya kita dapat mengerti lagi. Jadi ini namanya dia suruh menuliskan rumus struktur dari butanal. Jadi butanal, karena butanal maka ada berapa atom C? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini struktur dari butanal. Yang berikutnya 3-metil butanal. Kita lihat di sini butanal, maka ada 4 atom C. 3-metil artinya pada C nomor 3 itu terdapat satu cabang metil yaitu CH3. Jadi 1, 2, 3, 4. Pada nomor 3 ini ada cabang 1 yaitu CH3. Yang berikutnya 2,3 dimetil pentanal. Pentanal ada berapa atom C? Ada 5 atom C. 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 2 dan nomor 3, di C nomor 2 nomor 3 ada cabang yaitu metil. CH3 jadi 2 CH3 yaitu metil 2 metil jadi dimetil 2,3 dimetil pentanal. Yang berikutnya 2,3,4 trimetil heksanal. Heksanal maka ada berapa atom C? Ada 6 atom C. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor 2, 3, 4 itu ada metil, ada cabang metilnya. Jadi 1, 2, 3. Ada 3 metil jadi trimetil. Awalnya adalah trimetil. Yang berikutnya merupakan yang ini, perhatian soal yang ini. Kita disuruh menuliskan nama dari rumus struktur ini. CH3, CH, CH3, CH2, CH. Kita lihat. Kita mulai memberi penomoran dari mana? Sudah pasti dari yang ada gugus fungsi CHO-nya. Jadi 1, 2, 3, 4. Di nomor 3 ada apa? Ada cabang yaitu metil, ada ini. Jadi 3 metil butanal. Butanal karena ada 4 atom C. Yang berikutnya kita lihat kita harus langsung fokus kepada yang ini CHO. Jadi pastikan nomor 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba kalau ke bawah 1, 2, 3, 4. Jadi rantai terpanjang masih yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Di atom C nomor 2 ini ada cabang lagi. Ada cabang yaitu yang ini. Sehingga diberi nama. Ini merupakan C sekunder, jadi kita beri nama 2 isopropil pentanal. Pentanal karena ada berapa atom C? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 atom C. Yang berikutnya, di sini bilang 2,2 dimetil butanal. Kita mulai hitung dari penomorannya sudah pasti dari yang ini, dari yang ada CHO-nya. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 atom C jadi butanal. Kita lihat di nomor 2 ada 2 cabang yaitu CH3 yaitu dimetil. Jadi 2,2 dimetil butanal. Yang berikutnya ini kita lihat gugus CHO-nya ada di bawah sini. Jadi kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C maka namanya adalah pentanal. Setelah itu kita lihat di cabang yang keberapa? Cabang yang kedua ada CH3 CH2. Jadi C2H5 adalah etil, namanya etil kan.
Setelah itu kita lihat di atom C nomor 3 ada cabang yaitu CH3 atau metil. Jadi 2 etil 3 metil pentanal. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.